Iya, yang H. Kita buat lagi garisnya. Oke. Dengan angkanya juga. Terlihat di sini negatif 10. Oke, negatif 10 di sini ya, di sebelah kiri. Oke. Nah, ini tandanya apa? Negatif. Kalau tandanya negatif, artinya dia harusnya ke kiri. Tandanya negatif, artinya dia harusnya ke kiri. Ya, harusnya ke kiri. Cuma di dalam kurung ada tanda negatif lagi. Kata dia, enggak mau ke kiri. Ya, kalau negatif itu tidak kan ya? Enggak, aku nggak mau kiri. Aku kalau nggak ke kiri berarti artinya ke kanan ya. Seberapa langkah? Sebanyak 8 langkah. Ya, kita coba aja hitung ya. Dan harusnya dia ke kiri, tapi karena di dalam kurung ada tanda negatif, artinya dia akan berjalan sejauh 8 langkah ke kanan. Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ketemulah angka negatif 2. Oke, ini ya hasilnya. Jadi kalau negatif 10 ya, dikurangi negatif 8, hasilnya negatif 2. Dari mana negatif 2? Dari yang tadi ya. Ini ya, ingat ya, tandanya harusnya kalau dikurang artinya ke kiri, cuman karena di dalam kurung ada tanda negatif lagi, nggak jadi ke kiri, ke kanan aja. Berapa langkah? 8. Maka setelah dia berjalan 8 langkah ke kanan, ketemulah bilangan negatif 2. Oke, gitu ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, jumpa lagi dengan kakak. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan minggu lalu mengenai penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Nah, cuma untuk video pembelajaran hari ini kita akan sama-sama belajar untuk menjumlahkan dan mengurangkan bilangan bulat dengan menggunakan garis bilangan ya. Garis bilangan, kenapa garis bilangan? Supaya selanjutnya adik-adik lebih yakin lagi ketika menemukan soal-soal yang berhubungan dengan penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Oke. Nah, untuk mengefektifkan waktu kita langsung saja ya. Cuma ada baiknya nih diperhatikan. Pada layar ada dasar laut ya. Ini untuk mengingatkan adik-adik mengenai konsep bilangan bulat. Di sini ada dasar laut. Di dasar laut ini kita punya seekor hiu ya. Anggap saja hiu ini dia sedang berenang pada kedalaman 20 meter. Nah, kalau dalam bilangan bulat di bawah air kan biasanya 20 meter itu ditulisnya negatif ya. Yes, negatif 20 meter. Nah, hiu ini, bukan hiu, maaf ya, paus ini dia berenang semakin dalam. Dia bertambah turun lagi berenangnya seperti di gambar. Dia turun lagi dari sini tadinya, turun lagi sejauh sampai sini ya. Sejauh sini kita sebut saja dia bertambah dalam sejauh 5 meter. Nah, pertanyaannya kan berapa jauh hiu ini berenang menyelam ya. Nah, kalau dihubungkan dengan konsep bilangan bulat adik-adik, maka kita perlu membuat yang namanya garis bilangan. Nah, kita buat garis bilangan seperti ini ya. Oke, garis bilangan. Nah, mulai dari 0 sampai dengan kalau ke kanan ke sini, kemarin kita sebutnya bilangan positif ya, bilangan bulat positif di sini. Kita sebut bilangan bulat positif. Nilainya dari 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Nah, kalau dari ke sebelah kiri, minggu lalu kita masih ingat ini disebut dengan bilangan bulat negatif ya. Negatif. Nilainya dari negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5 dan seterusnya. Nah, untuk kasus yang paus ini, dia kan awalnya berenang dari kedalaman 20 meter, kemudian dia bertambah dalam lagi renangnya. Menjadi berapa? Ditambah berapa? Ditambah negatif 5 meter ya. Jadi berapa kedalaman hiu? Nah, asalnya negatif 20 meter ya, negatif 20 meter, dia bertambah dalam lagi 5 meter. Jadi totalnya berapa? Oke, negatif 25 meter. Nah, inilah kedalaman paus sekarang berenang ya. Nah, konsep ini supaya adik-adik lebih yakin ya, biasanya kita akan menggambar dalam bentuk garis bilangan ya. Di sini aja ya, nolnya di sini,
Oke. Ini dari negatif 20, semakin ke kiri negatif 21, negatif 22, kemudian negatif 23, kemudian negatif 24, kemudian negatif 25, negatif 26, dan seterusnya ya. Oke, nah kayak gini ya. Oke, nah ini ya. Nah ini bisa kita buktikan ya. Tadi kan U itu di sini ya, dari negatif 20 ya di sini. Dia bertambah dalam berapa langkah? 5 langkah. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ketemulah negatif 25. Sama ya jawabannya ya. Iya, dari ini sama ya. Negatif 25. Nah, supaya adik-adik lebih yakin lagi, lebih mantap lagi, kita langsung saja ke contoh soal. Nah, di sini udah kakak sajikan beberapa soal yang berhubungan dengan penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat, yang tentunya akan kita kerjakan menggunakan konsep garis bilangan. Oke, kita langsung saja ke soal yang pertama ya. Soal yang pertama di sini bisa kita lihat. Oke, nah ini dia negatif 8 ditambah negatif 10. Oke, kita buat garis bilangannya dulu, kemudian kita siapkan angkanya. Oke, nah angkanya juga udah ada ya. Sekarang kita lihat di sini bilangannya 8 ya. 8. Artinya karena bilangannya positif ya. Positif artinya dari 0 itu 8 langkah ya. Dari 0 itu 8 langkah. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, di sini ya. Oke. 8 langkah ya. Nah, dari 8 langkah ini dia di sini ya bilangannya ditambah ya. Ditambah berapa? Nah, kalau ditambahnya 10 maka dia akan ke kanan ya. Kalau ditambahnya 10 dia akan ke kanan. Dari 8 dia akan lanjut ke sini 10 langkah. Cuma di sini bilangannya ditambahnya berapa? Ditambahnya ini ada kata negatif, berarti dia 10 langkah ke kiri ya adik-adik ya. 10 langkah ke kiri. Dari 8 kita mundur 10 langkah ke kiri. Oke, kita lihat ya. Oke, kita hitung sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Oke, kita berhenti di negatif 2. Jadi artinya 8 ditambah dengan negatif 10 itu hasilnya akan menjadi negatif 2. Oke, gitu ya. Oke, semoga bisa dipahami ya. Kalau masih bingung kita lanjut ke contoh yang selanjutnya. Oke, contoh yang nomor 2. Oke, nomor 2 ini ya. Nah, ini dia nomor 2. Kita butuh garis bilangan. Kita buat dulu garis bilangannya, dilengkapi juga tentunya dengan angkanya ya. Oke, angka yang muncul itu negatif 7 ya. Ini ya, negatif 7. Oke, negatif 7 ya. Kalau negatif 7 udah pasti ya angkanya ke sebelah kiri dari bilangan 0. Kita hitung aja sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Oke, simbol dan jumlah bergeraknya sesuai ya, negatif 7. Nah, dia ditambah. Di sini kan plus ya, ditambah berapa langkah lagi? Ditambah 3 langkah kemana? Kalau positif dia akan ke kanan, cuma ini negatif ya. Berarti dia ke kiri, bertambah 3 langkah lagi dari sini ya. Berarti 1, 2, dan 3. Iya, di sini berarti. Jadi jawabannya negatif 7 ditambah dengan negatif 3 itu akan menghasilkan negatif 10 ya. Oke, gampang kan? Ya gini aja lah logikanya. Kalau adik-adik pusing, anggap aja adik-adik punya hutang 7, kemudian adik-adik tambah lagi hutangnya berapa? 3. Total hutang adik-adik berapa? Iya, total hutang adik semuanya, total hutang adik-adik semuanya jadi 10. Gitu aja lah kalau pusing-pusing ya. Oke, kita lanjut ke contoh selanjutnya. Oke, contoh selanjutnya adalah nomor C ya. Kita lihat. Oke, yang C. Yang C kita seperti biasa. Kita buat dulu garis bilangannya. Kita buat lengkap dengan angkanya. Negatif 2. Nah, kalau sekarang masih mau dihitung. Oke, kita hitung aja ya. Dari 0 2 langkah ke kiri karena ini bilangannya kan negatif 2 ya. Iya, oke, 2 langkah kiri. 1,
2. Oke, negatif 2. Oke, negatif 2. Setelah negatif 2 itu bagaimana sekarang? Ya, ditambah berapa? Ditambah 10. 10-nya positif, negatif. Oh iya, 10-nya positif, artinya ke kanan. Jadi 10 langkah ke kanan dari negatif 2. Oke, kita hitung lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, terus 7, yes, 8, 9, dan 10. Oke, kita ketemu nih angkanya. Berapa? Iya, 8. Jadi negatif 2 negatif 2 ditambah positif 10 itu akan menghasilkan positif 8. Kalau dianalogikan ke contoh yang tadi, adik-adik punya hutang 2, ya, adik-adik bayarlah 10. Ya, jadi ada kembaliannya berapa? Kembaliannya adalah 8. Mudah ya? Oke, mudah banget. Sekarang kita lanjut ke yang nomor selanjutnya, yang nomor yang D. Oke, kita lihat yang D. Yang D apa nih soalnya? Jadi seperti ini ya soalnya. Negatif 10 ditambah dengan positif 6. Gimana? Iya, kita buat dulu garis bilangannya. Oke, kita buat. Nah, negatif 10. Kali ini nggak usah dihitung ya, langsung saja kita tandai. Negatif 10 dia pasti ada di sebelah kiri angka 0. Nah, ditambah berapa langkah ini? Tambah. Ya, bilangannya positif artinya dia ke kanan ya. Dia akan ke kanan ya. Dia akan ke kanan. Berapa langkah ke kanan? 6 langkah. Kita hitung. Mari kita hitung. 1, 2, 3, 4, terus 5 ya. 6, 7. Oh, lebih. Terus sampai kita hitung lagi. Sorry. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, kita berhenti di negatif 4. Jadi negatif 10 ditambah dengan 6 itu akan menghasilkan negatif 4. Tak bosan-bosan lah logikanya gini aja. Adik-adik ini punya hutang ke warung 10. Ya, 10. Kemudian adik-adik bayarlah hutang tersebut 6. Jadi sisa hutang adik-adik berapa? Iya, adik-adik masih punya hutang 4. Ya, oke. Lanjut ke contoh selanjutnya ya. Contoh selanjutnya itu yang E ya. Nah, yang ini yang E nih. Yang E agak unik nih. Kita lihat ya, yang E. Nah, ini dia. Kita buat dulu garis bilangannya. Nah, dengan angkanya juga. Oke. Jadi ceritanya kayak gini nih. Adik-adik itu punya hutang 7 ya. Oh maaf, kita tandai dulu ya. Negatif 7 itu di sini ya. Ini ya, negatif 7. Oke, negatif 7. Adik-adik itu punya hutang 7. Kemudian adik-adik berhutang lagi 2. Berhutang lagi 2. Kita hitung dari sini. Jadi dari negatif 7 itu 2 langkah ke sebelah kiri. 1, 2. Ya, ini dia. Jadi total hutang adik-adik adalah negatif 9. Jadi negatif 7 ya, negatif 7 ini ketika dikurangi 2 negatif 2 lah. Jadi totalnya adalah negatif 9. Oke, kemudian kita lanjut ke soal selanjutnya. Oke. Iya. Ini sama dengan yang tadi ya, cuman ini angkanya lebih besar. Kita lihat, buat dulu garisnya. Oke. Negatif 10. Negatif 10. Oke, negatif 10 itu di mana? Ya, ini dia ya, negatif 10. Kemana? Ini ya. Berarti 8 langkah ya ke kiri, kan bilangannya negatif ya. Punya hutang 10, mau hutang lagi 8. Kak, ini nggak cukup, ya udah kita bikin aja lagi ya. Negatif 11, kemudian negatif 12. Ya, negatif 13, negatif 14, negatif 15, negatif 16, negatif 17, negatif 18, negatif 19, dan negatif 20. Oke, ini ya dari negatif 10 nih. Negatif 10 kita udah punya hutang 10, mau hutang lagi 8, berarti mundur lagi semakin jauh ya. Kita hitung aja 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, dan 8. Jadi negatif 10 dikurangi 8 itu dia akan menghasilkan negatif 18. Logikanya adik-adik punya hutang 10. Ya udah, karena negatif mau tanggung dah, mau hutang lagi berapa? 8. Jadi total hutang adik-adik berapa? Total hutang adik-adik adalah negatif 18. Oke, soal selanjutnya. Oh iya, soal selanjutnya yang mana ya? Tadi F ya. Nah, sekarang yang G. Oke, kita lihat yang G. Yang G apa nih soalnya? Oh, yang G ternyata soalnya 10 dikurangi negatif 5. Oke, kita buat dulu garisnya. Oke, dengan angkanya juga 10 ya. 10-nya positif negatif nih. Positif ya. Kalau positif berarti dia ada di sebelah kanan 0. Yang ini ya. Oke, yang ini kita tandai aja dulu. Oh, maaf. Kita tandai aja dulu. Maaf ya. Kita ulang. Nah, ini. Oke, 10 ya. Nah, 10-nya tadi di mana? Nah, karena 10-nya positif ini ya. Berarti dia ada di sebelah kanan 0. Oke, ini. Oke. Nah, oke. Kayaknya gak akan cukup lagi nih garis bilangannya ya. Kenapa Kak bilang gak cukup? Nah, ini harusnya kan mundur nih ke kiri. Ya, harusnya mundur ya, harusnya ke kiri. Cuma di sini ada perlawanan ya, ada balik arah di sini nih, negatif 5 ya, negatif 5. Artinya harusnya dia ke kiri, cuma di sini oh tidak, nggak ke kiri, tapi kita ke kanan. Katanya berapa langkah? 5 langkah. Ya, kurang lagi dah. Ya udah, kita buat aja lagi 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 dan 20. Oke. Nah, kita ulang lagi ya. Ininya 10-nya positif nih. Ini ya. Ini. Oke. 10-nya positif. Ini tanda negatif, harusnya dia ke kiri ya. Cuma di dalam kurung ada tanda lagi. Kamu ke kiri. Nah, dalam kurung ada tanda negatif lagi. Kata negatif, enggak mau ke kiri. Aku mau ke kanan. Berapa langkah? 5 langkah. Oke, dari sini ya kita hitung aja 1, 2, 3, 4, 5. Oke, jadi 10 dikurang negatif 5 itu akan menghasilkan 15. Oke ya, semoga bisa dipahami ya adik-adik ya. Kita ulangi lagi. Asalnya dia itu harusnya ke kiri, negatif ya. Karena tandanya negatif tadi kita sepakat bahwa negatif itu ke kiri. Cuma dalam kurung harusnya kamu itu ke kiri, cuma dalam kurung ada tanda negatif lagi, yang artinya enggak mau, aku mah enggak mau ke kiri katanya. Aku maunya ke kanan aja, lawan kiri kan kanan ya. Berapa langkah? 5 langkah. Jadi dari positif 10 dikurangi negatif 5 itu akan menghasilkan positif 15. Oke, mantap ya. Ya, gitu ya. Logikanya kayak gitu aja lah. Soal terakhir. Oke, untuk soal terakhir kita lihat yang H ya. Ya, yang H ini ya. Yang H kita lihat. Iya, yang H. Kita buat lagi garisnya. Oke, dengan angkanya juga. Kita lihat di sini negatif 10. Oke, negatif 10 di sini ya, di sebelah kiri. Oke. Nah, ini tandanya apa? Negatif. Kalau tandanya negatif, artinya dia harusnya ke kiri. Tandanya negatif, artinya dia harusnya ke kiri. Ya, harusnya ke kiri. Cuma di dalam kurung ada tanda negatif lagi. Kata dia, enggak mau, aku enggak mau ke kiri. Ya, kalau negatif itu tidak kan ya. Enggak, aku enggak mau kiri. Aku kalau enggak ke kiri berarti artinya ke kanan ya. Seberapa langkah? Sebanyak 8 langkah. Ya, kita coba aja hitung ya. Dan harusnya dia ke kiri, tapi karena di dalam kurung ada tanda negatif, artinya dia akan berjalan sejauh 8 langkah ke kanan. Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ketemulah angka negatif 2. Oke, ini ya hasilnya. Jadi kalau negatif 10 ya, dikurangi negatif 8, hasilnya negatif 2. Dari mana negatif 2? Dari yang tadi ya.
Ini ya, ingat ya, tandanya harusnya kalau dikurang artinya ke kiri, cuman karena di dalam kurung ada tanda negatif lagi, nggak jadi ke kiri, ke kanan aja. Berapa langkah? 8. Maka setelah dia berjalan 8 langkah ke kanan, ketemulah bilangan negatif 2. Oke, gitu ya, gampang ya adik-adik ya. Iya. Oke, kayaknya untuk video kali ini itu aja ya. Terima kasih sudah menonton ya. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Oke, terima kasih.